Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8 bab 3 persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan belajar memahami konsep persamaan linear satu variabel. Ada di halaman 101 sampai dengan 109 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Baik, Ibu mulai dari materi Ayo mengingat kembali anak-anak. Pada materi tentang bentuk aljabar pada kelas 7 sebelumnya, kalian sudah belajar terkait ekspresi bentuk aljabar seperti bentuk 2x ditambah 5. 2x ditambah 5, ini 2 ini merupakan koefisien, x variabel, dan 5 ini merupakan konstanta. Variabel adalah huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran atau nilai yang tidak diketahui dan nilainya dapat berubah. Koefisien adalah bilangan yang mewakili pengali variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang memiliki nilai tetap. Materi pembelajaran anak-anak memahami konsep persamaan linear satu variabel. Operasi penghitungan aljabar menjadi informasi dasar yang harus dipahami terlebih dahulu. Selain itu, konsep-konsep di bagian ini akan berguna untuk berbagai hal. Utamanya digunakan untuk memecahkan masalah di bagian selanjutnya dan menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memahami konsepnya, coba perhatikan kegiatan eksplorasi berikut ini. Ayo bereksplorasi anak-anak, perhatikan percakapan antara dua siswa, Humam dan Aldo, yang sedang tanya jawab tebak-tebakan di halaman berikut ini. Dimulai dari Humam, Aldo, siapakah Presiden ketiga Republik Indonesia? Itu pertanyaan sederhana, Mam. Presiden ketiga RI ini adalah Bapak B.J. Habibie. Mantap, apakah kamu tahu nama lengkapnya? Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie. Kurang lebih begitu. Sekarang giliranku, siapakah W.R. Supratman? W.R. Supratman adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dinyanyikan saat ikrar Sumpah Pemuda. Jawabanmu luar biasa, Mam. Bagaimana kalau sekarang pertanyaan tentang matematika? Karena katanya kamu pandai matematika. Suatu bilangan jika dikalikan 3 dan kemudian dikurangi dengan 5 sama dengan 10. Bilangan berapakah itu? Sebentar Al. Bilangan yang kamu maksud adalah 5 bukan? 5 dikali 3 lalu dikurangi 5 sama dengan 10. Benar kan? Sekarang giliranku untuk bertanya kepadamu yang kata Bu Guru selalu mendapat nilai memuaskan. Bilangan yang dikalikan dengan 3/4 kemudian dikurangi dengan kelipatannya dan ditambah 1 sama dengan 6. Bilangan berapakah itu? Oh, curang kamu Mam, sulit sekali pertanyaanmu. Tapi tenang, saya hitung bilangan yang ada dalam pikiranmu adalah 4. Karena 4 dikalikan dengan 3/4 kemudian dikurangi dengan 2 kali 4 serta ditambah 1, maka hasilnya 4. Benarkah tebakanku? Itu hampir benar. Jawaban yang benar adalah negatif 4. Sama sajalah, tidak cukup buruk jawabanku. Simak percakapan Humam dan Aldo di atas. Berdasarkan beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh mereka, kita dapat membaginya menjadi 3 kategori, yaitu yang ke-1, kalimat yang belum dapat diterima nilai kebenarannya. Kalimat ke-1, siapa Presiden ketiga Republik Indonesia? Yang kedua, siapakah W.R. Supratman? Yang ketiga, bilangan dikalikan 3 dan kemudian dikurangi dengan 5 sama dengan 10. Kalimat keempat, bilangan yang dikalikan dengan 3/4 kemudian dikurangi dengan kelipatan angka dan angka yang sama dengan 6 ditambahkan. Beberapa kalimat di atas merupakan pernyataan yang tidak dapat dianggap benar atau salah. Coba jelaskan mengapa. Ibu memberi contoh yang ke-1. Ini.
Siapakah Presiden ketiga Republik Indonesia? Bisa benar apabila pernyataannya Presiden ketiga Republik Indonesia adalah B.J. Habibie. Dan bisa salah apabila Presiden ketiga Republik Indonesia adalah Megawati. Seperti itu. Mengapa ini tidak dapat dianggap benar atau salah? Karena ada unsur yang nilainya belum diketahui. Yang kedua, pernyataan yang bernilai benar. Kesatu, kalimatnya, Presiden ketiga Republik Indonesia adalah Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie. Kalimat kedua, pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Dan kalimat ketiga atau pernyataan ketiga, 5 dikali 3 lalu dikurangi 5 sama dengan 10. Yang ketiga adalah pernyataan yang bernilai salah. 4 dikalikan dengan 3/4, kemudian dikurangi dengan 2 kali 4, serta ditambah 1, maka hasilnya 4. Ini Ibu beri tambahan penjelasan. 4 dikali dengan 3/4. Ini kalau hasilnya 4 salah anak-anak. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali 4, kemudian ditambah 1. Ini sama dengan, nih, 41 bagi 41. Ini 3 dikurangi 2 dikali 4 ditambah dengan 1. Sama dengan 3 dikurang, ini 8 ditambah 1 sama dengan negatif 5 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Pernyataan tadi salahnya ada di sini. Kesalahannya dia salah menghitung anak-anak. Kalau dihitung hasilnya 4 itu. Ini tadi 3 dikurang 2 dulu jadi 1 dikali 4, ini 4. Kalau ditambah 1 pun juga masih salah. Jadi seharusnya jawabannya adalah negatif 4. Pernyataan 2 dan pernyataan 3 adalah kelompok pernyataan pesan atau deklaratif yang hanya dapat dinyatakan benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kalimat yang hanya dapat dikatakan benar atau salah disebut kalimat tertutup. Ayo berpikir kritis anak-anak. Perhatikan beberapa kalimat berikut. Yang ke-1, bilangan prima terkecil adalah 3. Yang kedua, jika A adalah bilangan asli, maka 2A ditambah 6 adalah bilangan ganjil. Yang ketiga, 4 merupakan bilangan ganjil. Yang keempat, Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua. Yang kelima, Pegunungan Lantimojong berada di Sulawesi Utara. Ini Ibu koreksi, mungkin ada yang salah, ini Latimojong anak-anak. Kalau Ibu salah boleh anak-anak komentar pada kolom komentar. Berdasarkan beberapa kalimat di atas, mana yang termasuk pernyataan benar atau salah? Baik Ibu bahas dari ini. Bilangan prima terkecil adalah 3. Ini pernyataan salah anak-anak. Ini pernyataan salah karena bilangan prima terkecil adalah 2. Lanjut. Yang kedua anak-anak, jika A adalah bilangan asli, maka 2A ditambah 6 adalah bilangan ganjil. Ini Ibu beri contoh, misalkan A sama dengan 1, 2 dikali dengan 1 ditambah 6 sama dengan 8. Kalau A ini sama dengan 2, misalkan 2 dikali dengan 2 ditambah 6 sama dengan ini 10. Ini bilangan genap anak-anak. Maka kalau pernyataan ini bilangan ganjil, ini pernyataan salah. Pernyataan salah yang kedua ini karena 2A, ini 2A ditambah
Bilangan genap. Bilangan genap ini hasilnya adalah bilangan genap. Hasilnya adalah bilangan genap anak-anak, karena 2A ini merupakan bilangan genap kalau ini bilangan asli A-nya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, 4 merupakan bilangan ganjil, pernyataan salah. Pernyataan salah karena 4 merupakan bilangan genap. Lanjut ke pernyataan keempat, Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua. Ini pernyataan benar anak-anak. Pernyataan benar. Ini selanjutnya yang kelima, Pegunungan Latimojong berada di Sulawesi Utara. Pernyataan salah anak-anak. Pernyataan salah karena Pegunungan Latimojong berada di Sulawesi Selatan anak-anak. Sulawesi Selatan. Nanti anak-anak bisa googling. Lanjut ke pembelajaran 1 anak-anak, menentukan kalimat terbuka dan tertutup. Gambar 3.2 peta Indonesia anak-anak. Perhatikan pada gambar 3.2 peta Indonesia dapat diketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak daerah dan beberapa pulau yang penduduknya beraneka ragam tetapi memiliki tujuan yang sama seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya coba perhatikan beberapa kalimat di bawah ini. Yang ke-1, kota Y adalah ibu kota pemerintah darurat Republik Indonesia. Yang kedua, provinsi S terletak di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, kota K adalah salah satu ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. Yang keempat, 2 ditambah A sama dengan 8. Kelima, P ditambah 28 sama dengan 40. Yang keenam, X ditambah 4 sama dengan 20. Ini Ibu koreksi sedikit anak-anak. Di sini ini penulisan Pulau Kalimantan. Ini nama tempat anak-anak. Ini nama tempat ini harusnya P-nya huruf kapital. Di sini ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi ini P-nya huruf kapital. Seharusnya. Berdasarkan beberapa kalimat di atas, dapatkah kalian menentukan nilai kebenarannya? Kita tidak dapat menentukan nilai kebenaran dari beberapa kalimat di atas. Hal ini dikarenakan masih terdapat unsur-unsur yang belum diketahui nilainya. Sehingga jika detail dari pernyataan di atas diperinci untuk menemukan kebenarannya, maka beberapa kalimat di atas dapat diketahui bahwa kalimat 1 menyesuaikan nilai kota Y, kalimat kedua menyesuaikan pada provinsi S, kalimat ketiga sesuai dengan kondisi kota K, kalimat keempat menyesuaikan dengan nilai A, kalimat kelima sesuai dengan nilai P, dan kalimat keenam sesuai dengan nilai X. Terdapat 2 asumsi yang bisa kalian peroleh dari beberapa kalimat di atas. Namun jika Anda mengubahnya ke dalam bentuk kalimat tertutup, maka kalimat tersebut akan memiliki kesimpulan benar atau salah. Pembahasan anak-anak, jika Y diganti dengan Bukit Tinggi, maka kalimat 1 menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar. Tetapi jika Y diganti dengan Yogyakarta, maka kalimat 1 bernilai salah. Pada kalimat 2, jika S diganti dengan Pontianak, maka menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar. Namun jika S diganti dengan Makassar, maka kalimat tersebut bernilai salah. Kalimat 3 menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar jika K diganti menjadi Gorontalo. Tetapi jika K diganti dengan Banjarmasin, maka kalimat tersebut bernilai salah.
Jika A diganti dengan 6, maka kalimat 4 menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar. Pada kalimat 4 tersebut, jika 2 ditambah A sama dengan 8 dimodelkan dalam bentuk matematika, maka 2 ditambah A sama dengan 8. Nilai A diganti angka 6 menjadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Namun jika A tidak sama dengan 6, maka bernilai salah. Pada kalimat 5 akan menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar jika P diganti dengan 12. P ditambah 28 sama dengan 40. Nilai P diganti dengan angka 12. 12 ditambah 28 sama dengan 40. 40 sama dengan 40. Tetapi jika P tidak sama dengan 12, maka bernilai salah. Jika X diganti dengan 16, maka kalimat 6 menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar. Tetapi jika X tidak sama dengan 16, maka bernilai salah. X ditambah 4 sama dengan 20. Nilainya X diganti dengan angka 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 sama dengan 20. Sekarang kita ke definisi anak-anak. Kalimat tertutup adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah, tidak keduanya. Sedangkan kalimat terbuka adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena masih ada elemen dengan nilai yang tidak diketahui. Lanjut ke contoh 3.1 anak-anak. Untuk menentukan apakah pernyataan berikut termasuk kalimat terbuka atau tertutup, lengkapi tabel di bawah ini menggunakan tanda centang serta berikan alasan kalian. Di sini sudah disiapkan tabelnya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Ini alternatif penyelesaiannya untuk pernyataan ke-1. 3 dikurangi P sama dengan 2. Ini termasuk kalimat terbuka, alasannya memiliki variabel P yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya yang kedua, Y merupakan bilangan prima yang lebih dari 4. Ini merupakan kalimat tertutup, sudah jelas nilai kebenarannya yaitu salah. Ini kalau Y ini belum diketahui sebenarnya anak-anak. Ini Ibu ganti. Misalkan dengan angka 9, misalkan 9 boleh ini, atau 6 juga boleh. Ini 6 boleh, 9 boleh anak-anak. Misalkan saja ini Bu tulis 9. Ini 9 merupakan bilangan prima yang lebih dari 4. Ini kalimat tertutup, sudah jelas kebenarannya, ini bernilai salah anak-anak. Kalau ini Y, ini menjadi kalimat terbuka anak-anak, bukan kalimat tertutup, karena ada variabel Y yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya, yang ketiga, pernyataannya X ditambah 7 sama dengan 9, kalimat terbuka. Alasannya memiliki variabel X yang belum diketahui nilainya. Pernyataan keempat, 4 ditambah B lebih dari 10. Ini kalimat terbuka karena memiliki variabel B yang belum diketahui nilainya. Yang kelima, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ini kalimat tertutup, sudah jelas nilai kebenarannya, benar anak-anak. Negatif 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Pernyataan ke-6, 5 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 7. Ini merupakan kalimat tertutup, sudah jelas nilai kebenarannya yaitu benar. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Pernyataan ke-7, 2A dikurang 6 kurang dari 36. Ini merupakan kalimat terbuka anak-anak karena memiliki variabel A yang belum diketahui nilainya. Pernyataan ke-8, Indonesia memiliki 34 provinsi. Ini merupakan kalimat tertutup, sudah jelas nilai kebenarannya yaitu salah karena sekarang ini Indonesia mempunyai 38 provinsi. Supaya pernyataan menjadi kalimat tertutup dan memiliki nilai benar, pernyataan terbuka yang mengandung variabel harus diganti dengan satu atau lebih anggota himpunan yang ditentukan. Himpunan yang menggantikan nilai-nilai variabel disebut dengan himpunan penyelesaian. Ayo bekerja sama anak-anak. Bagaimana kalian menentukan bahwa unsur-unsur pada kalimat 1, 3, 4, dan 7 yang masih terdapat nilai yang belum diketahui menjadi kalimat yang bernilai benar
Diskusikan dengan teman sebangku kalian. Selanjutnya, tukarkan jawaban kalian dengan teman sekelas yang lain. Baik, Ibu mulai dari pernyataan ke-1. Ini ke-1 anak-anak. Ini 3 dikurangi P. 3 dikurangi P sama dengan 2. Ini kita tentukan nilai P-nya anak-anak caranya. 3 dikurang, ini Ibu pindah ruas, dikurang 2 sama dengan P. Pindah ruas menjadi positif. P sama dengan 1, berarti P sama dengan 1. Kita isi dengan angka 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini 2 sama dengan 2. Bernilai benar kalau P-nya sama dengan 1 anak-anak. Lanjut yang ketiga di sini. Yang ketiga Ibu tulis di sini. X ditambah dengan 7 sama dengan 9. Ini X sama dengan 9, Ibu pindah ruas. Dikurang 7, X sama dengan 2. Nih, 2 ditambah dengan 7 sama dengan 9, 9 sama dengan 9. Pernyataan ini ketika ini bernilai benar kalau X sama dengan 2. Selanjutnya, pernyataan keempat di sini. 4 ditambah B lebih dari 10. Ini pernyataan keempat Ibu tulis di sini. Ini 4 ditambah dengan B, ini lebih dari 10. Ini berarti B ini lebih dari 10. Ini Ibu pindah ruas menjadi pengurang. Ini berarti B lebih dari 6. Ini B lebih dari 6. Misalkan 4 ditambah dengan B-nya misalkan 7. Ini B-nya lebih dari 6 itu bisa 7, 8, 9 dan seterusnya anak-anak. Misalkan ini 7 lebih dari 10, 11 lebih dari 10. Pernyataan bernilai benar kalau B-nya ini lebih dari 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ibu memberi contoh saja ini. Lanjut ini ke pernyataan ke-7 anak-anak. Ini yang ke-7. 2A dikurang dengan 6 kurang dari 36. Ini 2A kurang dari 36 ditambah dengan 6. 2A kurang dari 42. Kita bagi sisi kiri kanan ini dengan bilangan 2. Berarti A kurang dari 21. Kalau kurang dari 21, kalau merupakan bilangan cacah atau bilangan asli anak-anak, bisa juga bilangan bulat. Nanti ada ketentuannya anak-anak. A kurang dari 21 misalkan 20 misalkan. 2 dikali dengan 20 dikurang dengan 6. Ini kurang dari 36. Ini kurang dari 21. 40 dikurang dengan 6 kurang dari 36. 34 kurang dari 36. Pernyataan ini menjadi benar kalau A-nya kurang dari 21. Tahukah kalian, himpunan adalah daftar atau kumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik. Objek dalam suatu himpunan tersebut dapat berupa apa saja mulai dari angka, huruf, bentuk, dan suatu nama, tempat, atau lukisan yang biasanya memiliki kesamaan tertentu. Daftar anggota atau elemen suatu himpunan ditempatkan di dalam sepasang kurung kurawal. Misalkan, P adalah himpunan yang beranggotakan kumpulan hewan berkaki 4. P dapat berisi kambing, sapi, kerbau, gajah, dan sebagainya. N adalah himpunan yang beranggotakan kumpulan bilangan asli kurang dari 8. N berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kumpulan kopi Nusantara. Lanjut ke contoh 3.2 anak-anak. Yang ke-1, tentukan nilai X pada beberapa persamaan berikut. Yang A, X ditambah 4 sama dengan 10. Yang B, 3X ditambah 5 sama dengan 9 dengan X elemen himpunan bilangan asli. Alternatif penyelesaiannya, ini elemen ini maksudnya anggota anak-anak, anggota himpunan bilangan asli, ini X-nya. Yang A, nilai yang benar adalah 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6 dan ditulis himpunan penyelesaian sama dengan ini dalam kurung kurawal 6. Ibu jelaskan di sini untuk yang A, X ditambah 4 sama dengan 10. Ini
X sama dengan 10 dikurang 4. Ini X sama dengan 6. Lanjut, sekarang yang B, 3X ditambah 5 sama dengan 9 dengan X elemen bilangan dan bilangan asli anak-anak. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai X 4/3, ini yang B dijelaskan. 3X ditambah dengan 5 sama dengan 9. Ini 3X sama dengan 9 dikurang dengan 5. 3X sama dengan 4. Sisi kiri kanan kita bagi dengan 4. Kita bagi 3 anak-anak. Ini dibagi 3. Dibagi 3 menjadi X sama dengan 4/3. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai X sama dengan 4/3. Karena X yang dimaksud dalam soal adalah anggota bilangan asli dan 4/3 bukan anggota bilangan asli, maka tidak ada pengganti X yang memenuhi persamaan tersebut. Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut dapat ditulis, ini simbol dari himpunan kosong anak-anak, atau dalam kurung kurawal di sini kosong. Yang kedua, A merupakan bilangan genap kurang dari 10. Maka pernyataan tersebut dapat ditulis A elemen 2, 4, 6, dan seterusnya 8. Alternatif penyelesaiannya, pengganti A supaya pernyataan tersebut bernilai benar adalah 2, 4, 6, dan 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2, 4, 6, 8. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.